Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you today? I hope you all in a great condition. Kita ketemu lagi di part kedua pada materi chapter 7, Descriptive Text. Pada part ini, kita akan mengidentifikasi kalimat deklaratif, lalu mengidentifikasi artikel, adjektif atau kata sifat, juga mengidentifikasi nomina baik plural maupun singular. Lalu kita juga akan mengidentifikasi struktur teks dan menangkap makna teks. Nah, teks adalah sekumpulan kata yang mengandung arti. Kalau kata tersebut tidak mengandung arti atau tidak ada makna yang akan disampaikan, maka tidak bisa disebut dengan teks. Walaupun terdiri dari sekumpulan kata, tetapi tidak membentuk makna kalimat secara utuh. Jadi kita akan menangkap makna dari teks baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dan terakhir, kita akan menyusun deskriptif teks sangat singkat dan sederhana terkait dengan orang. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Pada part 1 dahulu, kita sudah mampu menyusun deskriptif teks sangat singkat dan sederhana terkait dengan benda yang berada di sekitar kita. Teks percakapan Edo dan Benny ini berada pada halaman 156 di buku teks BSE. When English Rings a Bell. Yang belum punya bukunya bisa mendownload di link nanti saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Nah, sekarang kita akan bacakan percakapannya. Hello, I'm in the bus terminal now. Halo, sekarang saya ada di terminal bis. But I still can't find Simon. What is he like? Tapi saya tetap tidak bisa menemukan Simon. Seperti apa dia? He is tall. He's got a fair skin. Dia tinggi, dia punya kulit yang cerah. Many people are tall and have a fair skin here. Banyak orang yang tinggi dan punya kulit cerah di sini. Is he wearing a jeans? Apakah dia menggunakan jeans? No, he's wearing uniform. Tidak, dia menggunakan seragam. Black pants and a blue shirt. Celana hitam dan baju biru. With long sleeves. Dengan lengan panjang. I see 3 people wearing the same uniform. Saya melihat ada 3 orang menggunakan seragam yang sama. He is bit fat and chubby. Dia sedikit gemuk dan tembem. He's wearing a black hat. Dia menggunakan topi berwarna hitam. Oh ya, I see him now. Oh ya, saya melihatnya sekarang. He's working towards me. Dia berjalan ke arah saya. He's carrying a backpack, isn't he? Dia membawa tas ransel, kan? I think so. Okay, see you later. Saya rasa juga demikian. Okay, sampai ketemu lagi. Dari percakapan antara Edo dan Benny tersebut, kita akan mengidentifikasi kalimat-kalimat yang ada berdasarkan keadaan atau states ataupun activity atau aktivitasnya. He is tall. Dia tinggi. He is tall atau dia tinggi merupakan kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif atau declarative sentence merupakan tipe kalimat yang digunakan untuk membuat statement atau pernyataan berupa fakta atau pendapat. He's got a fair skin. Dia memiliki kulit yang cerah. Nah, kalimat ini di mana he menjadi objek dan has got a fair skin keadaannya atau state-nya. He is a bit fat and chubby. Sama seperti kalimat sebelumnya, merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan fakta atau pendapat. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kalimat berdasarkan kegiatannya. He is wearing a uniform. He sebagai objek yang dibicarakan dan wearing a uniform merupakan kegiatannya. Jadi selain mengidentifikasi keadaannya, kita juga bisa mengidentifikasi melalui kegiatannya. He is wearing a black pants. Pada kalimat a black pants merupakan artikel yang artinya sebuah dan pants merupakan nomina atau noun dalam bahasa Inggris. Sementara black-nya atau hitam, black, merupakan adjektif atau kata sifat yang menjelaskan keadaan daripada pants tersebut, celana tersebut. Jadi secara keseluruhan, he is wearing a black pants merupakan kalimat deklaratif yang di dalamnya ada artikel a
dan pants sebagai nomina atau noun, dan juga black sebagai adjektif atau kata sifat. He is wearing a blue shirt with long sleeves. Dia menggunakan baju berwarna biru dengan lengan panjang. He is wearing a black hat. Dia memakai topi hitam. He is carrying a backpack. Dia membawa ransel. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi keadaan dan kegiatannya, lalu kita akan menyusun kalimat-kalimat yang sudah kita identifikasi tersebut menjadi sebuah descriptive text atau teks deskripsi sangat singkat dan sederhana. Simon is tall. He has a fair skin. He is wearing a black pants and blue shirt with long sleeves. He is a bit fat and chubby. He is wearing a black hat. He is carrying a backpack. Simon is tall merupakan identification, dan kalimat selanjutnya, he has a fair skin, he is wearing a black pants and blue shirt with long sleeves merupakan description-nya atau deskripsinya. Nah, artinya kita saat ini sudah bisa atau mampu menyusun kalimat deskriptif sangat singkat dan sederhana berdasarkan percakapan antara Edu dan Benny. Jadi struktur teks dari descriptive text itu atau generic structure-nya dimulai dari bagian identification, itu bagian pengenalan. Nah, pada konteks ini yang ingin kita kenalkan itu objeknya yaitu Simon. Lalu selanjutnya bagian description. Seperti tadi, Simon is tall merupakan bagian identification dan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan description. Nah, selanjutnya materi Which one is Sophia pada halaman 157. Di buku BSE, When English Rings a Bell. Hello, I've received the family photo. Thank you very much. Halo, saya sudah menerima foto keluarga. Terima kasih banyak. Which one is Sophia? Yang mana Sophia? Sorry, I don't have the photo with me now. Maaf, saya tidak sedang bersama fotonya sekarang. Atau saya sedang tidak melihat fotonya sekarang. But this may help. She is tall and thin. Tapi mungkin ini bisa menolong. Dia tinggi dan kurus. I see 3 girls here, and they are all tall and thin. Aku melihat ada 3 orang wanita di sini, dan mereka semua tinggi dan kurus. Is her hair straight and long in a ponytail? Apakah rambutnya lurus dan panjang? Dikuncir? No, that's Rina, my niece. Sophia's hair is curly, usually in plaits. Bukan, itu Rina, keponakanku. Rambut Sophia keriting, biasanya dikepang. She has a fringe, dia mempunyai poni. 2 girls is wearing their hair in plaits. They both have a fringe too. Ada 2 orang wanita yang rambutnya dikepang, keduanya juga memiliki poni. Right. Sophia standing, not sitting. Benar, Sophia berdiri, tidak duduk. She's wearing a yellow night dress. Dia mengenakan baju tidur berwarna kuning. With a picture of sleeping baby. Bergambar bayi yang sedang tidur. Got it. Wow. That chubby little girl 5 years ago is now a beautiful slim girl. Dapat. Wow. Gadis kecil gemuk 5 tahun yang lalu sekarang menjadi gadis langsing yang cantik. Yes, sis. Ya, benar. Nah, sama seperti percakapan antara Edo dan Benny tadi, percakapan antara Siti dan Dina ini juga bisa kita buat menjadi sebuah descriptive text atau teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi kalimat per kalimat dari percakapan Siti dan Lina ini. She is tall and thin. She sebagai objek dan tall and thin sebagai keadaannya. Tall and thin merupakan adjektif atau kata sifat. Jadi, tall and thin itu menerangkan tentang keadaan objeknya, yaitu she atau si Sophia-nya. She has curly hair in plaits. Plaits itu dikepang atau dicocang mungkin ya bahasanya, saya kurang paham. Lalu kita identifikasi lagi, she has a fringe. Dia memiliki poni. Fringe atau poni digunakan oleh British English, sementara North American menggunakan istilah bang. Sama sih sebenarnya antara fringe dan bang, artinya sama-sama poni,
tetapi Prince digunakan oleh British English dan bank digunakan oleh North American English. She's not a little chubby girl. She's a beautiful slim girl. Lalu kita akan mengidentifikasi aktivitas atau kegiatan dari percakapan Lina dan Siti di atas. Sofia standing, not sitting. Jadi aktivitasnya si Sofia adalah berdiri dan bukan duduk. Selanjutnya, she is wearing a yellow night dress with the picture of sleeping baby. Sama seperti tadi, kita akan mengidentifikasi aktivitas atau kegiatan Sofia. Nah, saat ini kegiatan Sofia sedang menggunakan baju tidur berwarna kuning bergambar bayi yang sedang tidur. Nah, dari kalimat-kalimat yang sudah kita identifikasi tadi, maka kita bisa menyusun sebuah descriptive text berdasarkan kalimat-kalimat tersebut. Sofia is tall and thin. She has curly hair in plaits. She has a fringe. She's standing, not sitting. She's wearing yellow night dress with a picture of sleeping baby. She's not a little chubby girl. She's a beautiful slim girl. Sofia. Nah, kata-kata Sofia merupakan objek yang akan kita deskripsikan atau bisa kita sebut dengan identification. Sementara kalimat-kalimat setelahnya itu merupakan deskripsi atau description dari Sofia. Jadi, saat ini kita sudah bisa membuat kembali sebuah descriptive text berdasarkan percakapan Siti dan Lina. Selanjutnya, percakapan antara Lina dan Dayu di halaman 157 di buku BSE When English Rings a Bell. Nah, sama seperti percakapan-percakapan sebelumnya, percakapan antara Lina dan Dayu ini nantinya akan kita identifikasi. Setelah kita identifikasi baik keadaan maupun kegiatannya, maka kita akan menyusunnya menjadi sebuah descriptive text atau teks deskripsi. Is our science teacher, Mrs. Herlina, here? I've never met her. Apakah guru IPA kita, Ibu Herlina, ada di sini? Saya belum pernah bertemu dengannya. Yes, she's here. Ya, dia di sini. But I don't know where she is now. Tapi saya tidak tahu dia sedang berada di mana sekarang. She's in batik and black pants. Dia menggunakan batik dan celana berwarna hitam. But all the ladies here are wearing batik and black pants. Tetapi semua perempuan di sini atau semua guru perempuan di sini menggunakan batik dan celana hitam. You're right. Ya, kamu benar. Oh, there she is. Oh, itu dia. She's the big lady with glasses. She's sitting on the bench in front of the principal's office. Dia wanita besar berkacamata atau wanita bertubuh lumayan gemuk. Dia duduk di bangku di depan kantor kepala sekolah. Which one? Both ladies are big and wearing glasses. Is she wearing a scarf? Yang mana? Kedua wanita itu bertubuh besar dan berkacamata. Apakah dia memakai shawl? No, she is not. She's carrying a pink purse. Bukan, dia membawa dompet merah muda. Alright, come on, let's meet her. Baiklah, ayo temui dia. Baiklah, dari percakapan Lina dan Dayu tadi, mari kita identifikasi kalimat-kalimat yang menyatakan keadaan dan kita identifikasi kalimat-kalimat yang menyatakan kegiatan atau aktivitas. Kemudian kita akan menyusunnya menjadi kalimat descriptive text lagi ya. She's the big lady with glasses merupakan keadaannya atau state-nya ya. Sedangkan she is in batik and black pants merupakan kegiatannya. She's sitting on the bench dan she's carrying a pink purse merupakan aktivitas ataupun kegiatannya. Lalu kita akan menyatukan seluruh kalimat-kalimat yang sudah kita identifikasi tadi, description-nya menjadi descriptive text. Miss Herlina is a big lady with glasses. She's wearing batik and black pants. She is sitting on the bench in the front of the principal's office. She is carrying a pink purse. Itu tadi merupakan descriptive text yang sudah kita susun berdasarkan percakapan antara Lina dan Dayu. Nah, dari ketiga percakapan tadi, baik Edo dan Benny, Siti dan Lina dan Dayu, kita sudah mampu mengidentifikasi kalimat deklaratif, lalu artikel dan adjektif, lalu nomina,
singular maupun plural. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi struktur teks atau generic structure daripada descriptive text, dan juga kita sudah bisa menangkap makna teks. Nah, kita juga sudah mampu menyusun descriptive text sangat singkat dan sederhana berdasarkan contoh-contoh percakapan tadi. Nah, saya harap dari apa yang sudah kita bahas tadi, kalian semua mampu memahami dan mampu menyusun descriptive text sangat singkat dan sederhana. Baiklah, untuk menambah pemahaman kalian tentang descriptive text, maka di sini saya akan menyertakan latihan sederhana tentang descriptive text. Nah, kalian bisa men-scan QR code ini untuk mengerjakan latihan tentang descriptive text. Untuk mengerjakan latihan ini, kalian perlu membaca wacana percakapan yang sudah kita bahas tadi. Nah, teks percakapan tersebut berada pada halaman 156 dan 157 di buku BSE When English Rings a Bell. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa pada part-part selanjutnya. Dan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus tetap menjalankan protokol 3M, yaitu dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Semoga dengan ketertiban kita dalam melaksanakan protokol 3M, pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa menjalani hari-hari kita secara normal seperti biasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.